Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang untuk kelas 10 SMK atau SMA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab yang kemarin, yaitu tentang tata nama, senyawa, dan persamaan reaksi. Nah, langsung saja agar tidak terlalu banyak makan kuota dan kalian tidak bosan serta tidak terlalu panjang. Nah, jadi ini itu adalah LKS ya, LKS yang akan Bu Elsa berikan ke kalian. Kemudian LKS ini nanti digunakan untuk belajar ya, diisi digunakan untuk belajar dan Bu Elsa akan mengambil nilai dari mengerjakan LKS ini. Ya, ini LKS khusus tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Nah, untuk mengerjakan LKS ini akan Bu Elsa berikan panduan. Jadi habis Bu Elsa tunjukkan LKS ini, nanti Bu Elsa tunjukkan panduannya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kalian menjawab pertanyaan dari halaman ini terlebih dahulu. Ya, sebentar. Ya, jadi ini dulu. Tadi kan tata nama dan persamaan reaksi itu judul babnya. Nah, kalian harus bisa apa? Jadi harus bisa menerapkan tata nama senyawa anorganik dalam persamaan reaksi serta memberi nama senyawa. Gitu. Nah, tata nama senyawa ini itu sudah diatur oleh yang namanya Organisasi Internasional Perkumpulan Ilmuwan-Ilmuwan Dunia yang bernama IUPAC. Nah, IUPAC itu singkatan dari International Union of Pure Applied Chemistry. Nah, masuk ke materi tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Kalian nanti di sini ada materi tes awal. Jadi kalian mengingat terlebih dahulu materi yang kemarin, yaitu gini, cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut sebelum kamu melakukan beberapa kegiatan di bab ini. Kemudian periksa kembali jawabanmu setelah kamu menyelesaikan beberapa kegiatan. Adakah yang harus diperbaiki dari jawabanmu itu? Nah, yang pertama pertanyaannya adalah saat kamu masih duduk di SMP, kamu sudah belajar tentang fotosintesis, ya kan? Nah, apa nama senyawa CO2 sebagai zat bagi tumbuhan untuk berfotosintesis? Nah, ini dijawab di Edmodo di grup kecil kimia. Sudah Bu Elsa berikan tempat di situ. Ya, jadi di kolom komentar tentang judulnya ini ya, materi tes awal, judulnya itu. Kamu jawab, apa nama senyawa CO2? Lalu, apa nama H2O sebagai zat sebagai zat dalam proses fotosintesis, namanya apa ini? H2O. Lalu bagaimana penamaan senyawa CO2, H2O, dan senyawa-senyawa lain ini gimana? Kamu jawab di Edmodo grup kecil kimia di kolom komentar dengan judul tempatnya itu materi tes awal. Nah, judulnya Ibu Elsa yang membuat di situ. Nah, terus selanjutnya, nah ini tentang kabar terkini. Ya, jadi selain materi tes awal, yang kedua itu tentang kabar terkini. Jadi di sini kamu bisa melihat touchscreen dari HP. Pasti HP kalian juga touchscreen, Bu Elsa, itu sangat ini ya, maksudnya sudah familiar. Jadi saat ini itu handphone itu semakin berkembang sampai dia seperti komputer. Nah, sehingga digunakan istilah smartphone. Nah, smartphone ini itu sudah menggunakan touchscreen. Nah, senyawa apa yang menyusun touchscreen? Jadi senyawa yang menyusun touchscreen itu adalah IN2O3.
konduktivitas IN2O3 itu dapat ditingkatkan dengan penambahan senyawa SNO2. Nah, yang harus kalian jawab itu ini pertanyaan. Jadi kalian buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan tata nama senyawa dari kabar terkini yang sudah dijelaskan ini gitu. Misalnya apa? Nah, jadi ini nanti misalnya akan Bu Elsa jelaskan di panduan. Lalu kalau ini juga di kolom komentar ya ini ya. Jadi yang ini pertanyaan ini itu juga di kolom komentar. Nah, lalu ini sekarang tata nama senyawa anorganik. Nah, di sini tata nama senyawa anorganik itu ada 5. Yang pertama senyawa oksida, senyawa asam, senyawa basa, senyawa garam, dan senyawa yang tersusun dari unsur non-logam dan non-logam. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah melakukan kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 ini sudah Bu Elsa habis ini Bu Elsa jelaskan di panduannya. Jadi mengerjakan ini itu ada panduannya, tidak usah khawatir. Nah, jadi yang pertama adalah tata nama senyawa oksida, ya. Itu ada di sini dibagi 2, oksida yang tersusun dari unsur non-logam dan oksigen, dan oksida yang tersusun dari unsur logam dan oksigen. Nah, untuk kali ini kalian melakukan kegiatan 1 terlebih dahulu. Jadi ini kalian kerjakan di buku, lalu difoto, kemudian nah ini juga, nah sampai pada simpulan. Nah ini simpulan, nah ini di sini. Sampai pada simpulan. Nah ini simpulan. Nah ini simpulan. Sampai ini kalian kerjakan di buku, tidak usah menggunakan soal atau boleh menggunakan soal, terserah kalian nyamannya gimana. Lalu difoto, setelah difoto seperti kemarin diupload di grup kecil kimia gitu. Ya, ini Bu Elsa. Ya, jadi di grup kecil kimia gitu ya. Nah, lalu setelah ini Bu Elsa akan menjelaskan panduannya. Sebentar, saya share dulu screen-nya ini. Nah, ini panduan mengerjakan LKPD tadi. Jadi, ini akan Bu Elsa share juga ya. Ini tata nama dan persamaan reaksi. Ini disusun itu untuk memudahkan kalian karena kan ini kan masih pembelajaran jarak jauh. Jadi Bu Elsa tidak ingin kalian kesulitan gitu. Nah, yang pertama yang harus kalian kerjakan itu ini kan tadi yang pertama tadi itu kan tentang fotosintesis tadi, nama CO2, nama H2O, dan bagaimana itu ditulis di kolom komentar. Lalu selanjutnya ini kabar terkini itu juga yang harus kalian kerjakan adalah membuat pertanyaan. Nah, seperti apa pertanyaannya? Ini contoh saja, kalian boleh membuat pertanyaan, terserah kalian. Nah, ini contoh. Pertanyaan yang berkaitan dengan tata nama senyawa dan berhubungan dengan wacana yang sudah tadi Bu Elsa jelaskan. Pertanyaannya contohnya apa? Ini. Apa nama IN2O3 dan SNO2? Nah, kan ini berkaitan dengan nama dan berkaitan juga dengan ini wacana ini gitu. Terus yang kedua, bagaimana cara penamaannya? Nah, itu kan juga berkaitan. Lalu ada aturan dalam penawaan senyawa apa enggak? Ada aturannya apa enggak? Apa terserah kita? Itu kamu bisa membuat pertanyaan seperti itu. Lalu siapa yang mengatur penamaan senyawa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kamu tuliskan di Edmodo gitu. Di Edmodo di mana? Di grup kecil kimia sesuai kelas kalian masing-masing ya. Kemudian di kolom komentar gitu. Nah, apa? Ya, jadi jawabannya ya gini. Pertanyaan di kolom komentar ya, berarti jawabannya ya gini. Pertanyaan saya adalah apa nama senyawa INO2, apa nama SNO2. Kalian cukup tuliskan
2 saja ya, minimal 2 pertanyaan gitu. Nah, ini di komentar ya. Terus, nah ini kemudian kegiatan 1 ada panduannya. Nah, kegiatan 1 kamu itu harus ngapain sih? Nah, ini. Jadi, kegiatan 1 judulnya yuk identifikasi. Nah, di sini diajak untuk identifikasi. Nah, Anda dapat menemukan senyawa oksida yang tersusun dari unsur non-logam dan oksigen itu di sekitar kalian. Jadi di sekitar kalian itu banyak sekali unsur non-logam dan oksigen. Ya, unsur senyawa oksida yang tersusun dari unsur non-logam dan oksigen. Misalnya di mana? Di lingkungan, di jalan, dalam minuman, dan sebagainya. Nah, kalian ngapain? Identifikasilah dengan bimbingan gurumu bahan atau peralatan apa saja yang mengandung senyawa oksigen yang tersusun dari unsur non-logam dan oksigen. NL itu non-logam ya, bahasa singkat biar tidak terlalu panjang. Nah, jadi kalian itu mengisi titik-titik ini. Jadi kan ini di LKS-nya itu titik-titik. Nah, kalian ngisi ini. Nah, ini sudah Bu Elsa berikan panduannya. Misalnya nih, kamu isi asap kendaraan. Asap kendaraan itu mengandung senyawa apa? Oh, CO2. Asap pabrik, oh mengandung senyawa apa? CO. Nah, ini kamu isi ya. Jadi ini. Terus pengawet buah kering, itu apa sih senyawanya? SO2. Salah satu gas di atmosfer itu SO3 gitu. Nah, ini itu yang merah-merah ini itu di LKS-nya itu titik-titik. Nah, kamu isi seperti ini boleh atau boleh mengambil senyawa-senyawa yang lain. Nah, ini belum selesai. Lalu dilanjutkan ke ini. Cobalah jawab pertanyaan berikut sebagai bantuan untuk menemukan nama senyawa. Jadi, apa penyebutan nomor 1 ya, apa penyebutan angka 1 sampai 10 dalam bahasa Yunani? Bagaimana cara memberikan imbuhan angka dalam bahasa Yunani tersebut pada penamaan senyawa kimia? Nah, jadi angka 1 sampai 10 itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau 1 itu bahasa Yunani apa? Mono. Kemudian 2 di, kemudian 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Kamu tulis ini itu titik-titik di LKS. Lalu cara memberi imbuhan angka bahasa Yunani itu dengan imbuhan angka itu disebutkan di awal unsur non-logam kecuali imbuhan mono. Jadi kalau yang di awal itu jumlah atomnya itu satu kan mono, berarti di awal itu tidak usah diberi mono ya, awal saja. Nah, terus yang kedua, unsur oksigen dalam senyawanya dibaca apa? Dibaca oksida. Nah, lalu imbuhan mono tetap dituliskan atau tidak jika unsur pertama dalam senyawa mempunyai angka indeks 1? Tidak usah disebutkan. Contohnya apa sih? Contohnya ini tadi. Nah, ini Bu Elsa ke atas lagi. Sebentar. Nah, ini. Sekarang ini CO2. C jumlahnya berapa? 1. Nah, 1 bahasa Yunaninya apa? Mono. Berarti namanya itu mononya itu tidak usah disebutkan gitu. Di awalnya saja ini tidak usah disebutkan. Ini mono. Kemudian C itu namanya apa? Karbon. Ya berarti karbon saja. Mono itu tidak usah disebutkan kalau jumlah C-nya hanya 1. Lalu O2. O2 ini dibaca apa tadi? Oksida. Terus digabungkan karbon. O-nya jumlahnya berapa? 2. 2 bahasa Yunani apa? Di, berarti dioksida gitu. Namanya karbon dioksida. Nah, ini contohnya. C kan 1. Nah, O-nya ini 1 juga. Nah, kalau 1 di belakang itu dituliskan mononya. Nah, ini CO2 itu namanya apa? Karbon, bukan monokarbon ya. Karbon, karena mono di awal tidak usah disebutkan. Karbon, terus O, jumlahnya 1, disebutkan monoksida. Nah, gitu. Jadi simpulannya apa? Simpulannya adalah, nah ini, CO2 itu bernama karbon dioksida. SO2, sulfur dioksida. S-nya kan 1, tidak usah diberi mono di depan sini. Kalau ini kan 2 O-nya, ditambahi dioksida. SO3, berarti sulfur
trioksida. Kenapa tri? Karena O-nya jumlahnya 3. CO, karbon monoksida. Oke, karena O-nya kan jumlahnya 1, tapi di belakang sini. Nah, berarti dia tetap disebutkan gitu. Nah, sampai ini saja, ini dituliskan di buku tulis kalian, lalu difoto dan dikirimkan di grup kecil kimia pada saat pembelajaran kimia ini. Jadi tidak dikumpulkan minggu depan gitu. Jadi saat ini juga kamu langsung ngerjain. Kan ini kan cuma nulis-nulis gini doang kan. Nah, kamu tulis aja kegiatan 1. Nah, terus kamu buat tabel, nggak usah buat tabel nggak apa-apa, atau bahan apa, asap kendaraan, kandungannya CO2 dan seterusnya. Terus ini temukan ilmu baru yuk. Nah, kan ini. Terus kamu tuliskan jawab 1 langsung ini. Terus 2 langsung ini, oksida kan ini doang kan. 3 langsung ini, terus simpulan langsung ini yang merah-merah itu udah selesai, langsung difoto, langsung dikirimkan di grup kecil kimia gitu. Sudah jelas ya. Jadi simpulannya adalah kalian menuliskan jawaban dari materi tes awal dan kabar terkini yang berupa pertanyaan ini, minimal 2 pertanyaan, di kolom komentar @modo grup kecil kimia. Setelah itu, kamu mengerjakan kegiatan 1 sampai simpulan di buku tulis, lalu difoto dan langsung dikumpulkan gitu. Silakan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar gitu ya. Oh iya, Bu Elsa minta tolong ya, kalian boleh subscribe channelnya Bu Elsa biar Bu Elsa juga semangat ini buat video pembelajaran buat kalian juga gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.